Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5, kali ini kita akan belajar menyajikan data dengan diagram garis. Dari diagram garis itu, yang pertama adalah diagram garis dapat digunakan untuk menyajikan data berkala atau dalam waktu tertentu. Misalkan dalam waktu 10 tahun, atau 2 bulan, 3 bulan, atau 1 minggu, dan seterusnya. Yang kedua, diagram garis dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data. Misalkan, perkiraan data pada tahun sekian adalah berapa? Nah, dari diagram yang sudah ada. Yang ketiga, kegunaan diagram garis adalah bisa dibuat untuk membandingkan dua data atau lebih. Jika data yang dibandingkan dua, maka garisnya nanti ada dua. Jika lebih dari 2, maka jumlah garis pada diagramnya nanti mengikuti data yang dibandingkan. Baik, kita akan berlatih membuat diagram garis. Yang pertama, misalkan kita punya data tentang berat badan Kevin. Setelah ditimbang, dari usia 7 tahun sampai dengan usia 11 tahun atau dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, ternyata berat badan Kevin adalah ketika kelas 1 25 kilo, ketika kelas 2 28 kilo, sampai dengan kelas 5 35 kilo. Kita akan membuat data ini menjadi diagram garis. Anak-anak perhatikan langkah membuat diagram garis. Langkah yang pertama adalah buatlah garis mendatar atau horizontal untuk umur Kevin. Tadi umurnya dimulai dari 7 sampai dengan 11. Langkah yang kedua, buat garis tegak atau vertikal untuk berat badan Kevin. Berat badan satuannya kilogram. Mulai dari 25 sampai dengan 35 kilo. Langkah yang ketiga, buat titik pada pertemuan umur dan berat badan. Ketika Kevin umur 7 tahun, berat badannya 25 kilo. Nah, kita buat titik pada pertemuan 7 dan 25. Ketika umur 8 tahun, beratnya 28, berarti titiknya pada pertemuan 8 dan 28. Sampai dengan terakhir ketika umur 11, berat badannya 35. Baru yang terakhir adalah kita hubungkan setiap titik dengan garis lurus. Nah, jadilah sebuah diagram garis dari berat badan Kevin selama umur 7 sampai dengan 11 tahun. Mudah bukan anak-anak? Ustazah beri contoh satu lagi ya. Misalkan data yang kedua adalah data penambahan buku di perpustakaan kita. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ada penambahan buku masing-masing. Pada bulan Januari 20 buku, Februari 40, dan seterusnya sampai bulan Mei. Langkah yang pertama tadi kita buat garis horizontal yang menunjukkan bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Langkah yang kedua, kita buat garis vertikal yang menunjukkan jumlah buku. Setelah itu,
Langkah yang ketiga, kita buat titik pada pertemuan bulan dan banyak buku. Anak-anak, banyak buku bisa ditulis dalam bentuk puluhan seperti ini, 10, 20, 30. Kemudian apabila datanya ada 15, 45, nanti di tengah-tengahnya. Pada bulan Januari ada sebanyak 20 buku, maka dibuat titik pada pertemuan Januari dan 20 dan seterusnya sampai bulan Mei. Baru langkah yang terakhir adalah kita hubungkan setiap titik pertemuan tersebut. Jadilah sebuah diagram garis tentang penambahan buku Brilliant Library. Bagaimana anak-anak, mudah ya? Sekarang kita akan mencoba berlatih untuk membuat diagram garis berikut. Ada sebuah data tentang jumlah siswa di suatu sekolah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tugas anak-anak adalah membuat diagram garis dari data ini, kemudian kalian foto dan kirimkan atau upload foto kalian pada link yang sudah Ustazah sediakan. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga lancar. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.